Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita ketemu lagi sama dibacain berita. Dibacain berita, berita dibacain, baca berita dan kita terus tahu ada apa perkembangan. Ada apa nih Bung Kameramen berita kita ini? Iya, Bung Alfian, ini lagi panas sekali Bung Alfian di sosial media tentang ada hal diskriminatif lah menurut netizen. Jadi Bung Alfian, ini berita ayobandung.com dari ayobandung.com. Ini beritanya hari Selasa 7 Desember 2021. Boykot JNE ramai lagi di Twitter. Imbas loker wajibkan kurir beragama Islam. Jadi ada salah satu loker di JNE, lowongan kerja yang mewajibkan kurir itu harus beragama Islam. Masuk ke dalam berita Bung Alfian. Tanda pagar boykot JNE kembali ramai di Twitter. Dari hasil penelusuran ayobandung.com, tagar ini merupakan imbas dari beredarnya sebuah poster lowongan pekerjaan. Dalam poster itu disebutkan, JNE Express membuka lowongan kerja untuk kurir motor di wilayah Kalimantan Tengah, Kabupaten Barito Timur. Namun, pembuat poster disebutkan bernama CV Bangun Banua Lestari. Ada satu persyaratan yang disoroti warganet, yakni persyaratan yang mewajibkan pelamar beragama Islam. Warganet menilai lowongan pekerjaan ini bersifat diskriminatif. Nah, mungkin warganetnya orang ini Bung Alfian, minoritas. Nah, dari sedikit di awal berita ini Bung Alfian, emang apa salahnya Bung Alfian kalau di persyaratan itu wajib beragama Islam Bung Alfian? Bismillahirrahmanirrahim. Ada terminologi toleransi. Iya. Toleransi kelihatannya menurut pengalaman saya kurang lebih 38 tahun berdakwah. Ya. Iya. Itu sering hanya dialamatkan, dibebankan, diharuskan, ditujukan hanya kepada umat Islam, kepada umat lain. Bahkan toleransi itu kan harusnya kepada sesama, kepada umat Islam, kepada non-Muslim, non-Muslim kepada Muslim. Iya. Karena sebelum kita membahas lebih jauh, kita juga punya pengetahuan. Ada satu unit kegiatan yang bernama JNT itu juga memberikan persyaratan adanya calon karyawan atau orang yang terlibat dalam kelembagaan mereka itu bahkan diprioritaskan, dianjurkan. Itu kan bahasa halus daripada diwajibkan yang non-Muslim. Benar. Artinya kenapa? Kalau yang begini tidak disoal, padahal negeri ini kan negeri mayoritas Islam. Boleh jadi orang Muslim ini mempersoalkan, kalian kok di tempat mayoritas punya kalimat seperti itu, kami bisa boikot loh, kami bisa nggak mau pakai pelayanan kalian loh, karena kalian bersikap diskriminasi atau tidak toleran. Iya. Artinya, persyaratan-persyaratan subjektif yang muncul dari sebuah perusahaan menurut pendapat saya itu merupakan sebuah kriteria internal yang tidak ada alasan untuk dipersoalkan. Tapi ini mungkin sikap sensi daripada orang-orang yang mungkin saya nyatakan dengan terbuka, umat Islam ini memang selalu diperlakukan tidak adil, bukan hanya di tingkat lokal, di tingkat global pun situasinya tidak jauh berbeda. Giliran kita mayoritas Muslim, maka non-Muslim mau seenaknya. Giliran non-Muslim mayoritas, maka kita akan disikapi dengan sangat lebih jauh lagi, ada yang bersifat fisik, bahkan pembantaian kalau secara komunitas di negeri-negeri yang Islamnya minoritas. Nah, lalu pertanyaan tadi, apa urusan dengan beginian? Saya pikir bukan masalah. Kan Anda bisa tidak ke JNE, nggak usah kampanye kali, cari aja. Kalau memang nggak berkenan di situ, ya bisa berkatanya kita punya keberbolehan, punya pilihan. Kita katanya bersikap demokratis. Kalau di tempat satu kita nggak bisa, di tempat yang lain. Jadi untuk JNE menurut saya tetap syarat seperti itu dituliskan, karena itu bagian daripada identitas kita secara kebijakan manajemen, dan saya pikir dimanapun bisa dilakukan. Dan ketika JNT seperti itu kan juga kita nggak menyoal. Itu artinya sebuah sikap yang sama, kenapa jadi direspon dengan berbeda ketika yang melakukan itu adalah umat Islam? Ya, itu mungkin yang bisa saya jawab di pembicaraan awal. Iya Bung Alfian, fenomena lain adalah seperti ini Bung Alfian. Ini kan JNE di Kalimantan ya Bung Alfian.
mereka mewajibkan calon karyawan itu beragama Islam. Mungkin di sekitarnya mungkin banyaknya orang Kristen, Bung Alfian. Jadi mereka baper gitu. Nah, tapi di sisi lain nih Bung Alfian, pasti Bung Alfian sering menemukan hal ini. Misalkan karyawan-karyawan di mall atau bos-bos kafir lah yang bukan Islam, mereka tuh sering Bung Alfian memaksa karyawannya yang muslimah itu untuk melepas jilbabnya. Dalam tanda kutip, mereka disuruh kerja tapi syaratnya nggak boleh pakai jilbab. Itu satu Bung Alfian. Kemudian yang kedua, sebentar lagi kan Natal nih Bung Alfian. Kita sering menemui karyawan-karyawan di mall atau di tempat-tempat pusat perbelanjaan ya. Banyak yang mereka Islam, Muslim atau Muslimah, tapi mereka dipaksa menggunakan atribut Natal. Nah, harusnya kan ini juga disorot ya Bung Alfian. Karena ini diskriminatif dan memaksa orang yang bukan beragama Kristen, tapi disuruh pakai atribut orang Kristen gitu Natal. Itu gimana Bung Alfian? Ya, ini kan sebagai bukti bahwa satu sisi kalau gua terserah gua, kalau gua mau apa-apa lu nggak boleh soal. Allah. Tapi kalau lu berbuat, kita juga tengok kok. Seperti kasus beberapa kejadian-kejadian sebelumnya kan, misalnya ada orang yang namanya Romo Fulan ya kan, yang dia ikut-ikutan menyoal hal yang berhubungan dengan masalah umat Islam. Itu kan juga ya urus aja agamanya masing-masing. Iya. Kalau namanya toleransi itu ada di kubunya dengan sikap konsisten, dengan sikap komitmen, dengan sikap ya fanatik itu menjadi penting. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, kenapa ada perusahaan seperti pernah saya alami waktu saya di Bandara Minangkabau. Iya. Ada 2 orang pelayan di sebuah rumah makan, ya rumah makan X gitu. Saya tanya, ini kan di ranah Minang, kenapa kalian berdua kok melayani kami tanpa menutup aurat, tanpa menggunakan busana muslimah? Lalu si karyawati itu menjawab, kami punya 2 pilihan, bahwa kami tetap berjilbab dan silakan keluar, dan kami tidak diperbolehkan mengkhabarkan terhadap apa yang kami tampilkan. Saya punya pengalaman langsung karena waktu itu saya ada keperluan di Bandara Minangkabau, mungkin di Minangkabau jadi perhatian buat Pemda, buat Pemprov, ada pusat-pusat kuliner yang memaksa karyawatinya untuk tidak berjilbab, dan ini perlu ditelusuri karena saya punya pengalaman langsung dan insya Allah buat saya sebuah pengalaman yang sangat kurang menyenangkan, tapi belum sempat berkomunikasi jauh, tolong diperhatikan. Yang kedua, penggunaan atribut Natal merupakan sebuah bentuk pemaksaan, dan di sini satu fakta bahwa terminologi toleransi jadi tidak dipakai. Iya, benar. Jadi justru sikap seperti ini kan sikap yang intoleran. Ya kalau memang ini pakai saja biar ketahuan, pakai saja karyawan-karyawan yang Kristen, atau nanti Anda bilang juga bahwa di mall kami hanya menerima karyawan yang Kristen. Nanti kami akan juga bilang kita nggak akan belanja di toko yang punya orang Kristen. Jadi nggak apa-apa. Jadi kan enaknya itu kan toleransi juga. Iya betul. Ya, jangan Anda memaksa kami untuk menghormati Anda, lalu Anda memperkosa hak-hak keagamaan keyakinan kami, dan kita kan sudah punya undang-undang. Dalam Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat 1 dan 2. Ayat 1 mengatakan negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing. Artinya melepas busana muslimah itu merupakan sebuah pelanggaran prinsip. Bahwa ada orang muslimah belum berjilbab itu urusan pribadi dia. Betul. Tapi melarang orang berjilbab itu merupakan sebuah pemaksaan dan pelanggaran hak asasi dan pelanggaran kebebasan beragama. Penggunaan atribut Natal itu urusan dia, tapi memaksakan itu menjadi satu hal yang harus dilihat sebagai bentuk kriminal. Menurut saya itu kriminal, memaksa-maksa. Begitu. Iya, Bung Alfian. Itu kayaknya di video Bung Alfian sekarang banyak selalu ada semua butuh ngemil tuh Bung Alfian. Iya. Bung Alfian suka ngemil yang rasa apa tuh Bung Alfian? Rasanya ada banyak ya. Memang semua butuh ngemil nih sebuah penganan yang ringan, yang boleh Bung Alfian ditunjukin ke kamera, siapa tahu ya teman-teman ada yang mau ini rasanya macam-macam nih, mungkin nanti bisa ditanyakan kepada yang punya produk. Saya kebetulan juga kebagian ikut mencicipi hal-hal yang enak, yang garing, yang pedas, yang gorengan, yang seperti kaca-kaca, yang mudah-mudahan ini menjadi atensi. Ini juga bagian dari kaum muslimin. Ayo, ini ngirimnya pakai JNE juga kayak Bung Alfian. Oh iya dong, kita akan bela JNE adalah saudara kita, dan kita akan dukung JNE. Go, go, go. JNE kita dukung
Dan kaum muslim, mari kita gunakan jasa JNE sebagai bentuk kebersamaan kita. Untuk semua butuh ngemil, mudah-mudahan juga ikut bersama dengan bersebarnya penggunaan JNE. Lanjut. Iya, Bung Alfian. Lanjut nih. Selanjutnya gini, Bung Alfian. Mungkin ini bagian terakhir yang menurut saya penting juga, Bung Alfian. Kita kembali ke tentang JNE tadi. Mungkin nggak sih, Bung Alfian? Ini sekalian closing statement yang Bung Alfian. Mungkin nggak sih ada rencana atau ada proses pencegahan agar perusahaan yang JNE ini kan besar, Bung Alfian. Bahkan hampir seluruh di Indonesia ini memakai jasa JNE ini. Mungkin nggak sih, Bung Alfian, ada orang kafir yang jahat yang ingin menghancurkan JNE dan mereka tidak ingin ada perusahaan besar dari umat Islam gitu, Bung Alfian? Ya, saya pikir sangat bisa dikatakan besar kemungkinan. Kita ambil pelajaran dari travel umroh dan haji. Para penyelenggara travel umroh dan haji hampir yang besar-besar itu dikriminalisasi. Allah. Dengan adanya kabar dari Mekah, dari Arab Saudi, dibukanya kembali umroh dan haji, maka travel haji yang baru yang dimiliki oleh orang-orang kafir sudah mulai bermunculan dan mereka mulai soft launching di banyak tempat. Jadi artinya mereka sengaja, berarti mereka punya otaknya memang otak kriminal ya. Mereka melakukan tindakan-tindakan mengkriminalisasikan, karena saya dengar beberapa pemilik, beberapa owner, beberapa pengusaha yang mengelola travel umroh dan haji, katakanlah mereka punya kesalahan. Tapi kan kemudian kan kalau memang bisa dikompromikan dan dimediasi kan bisa selesai. Tapi kan sehingga sekarang mereka travelnya hancur, orang yang dipenjara dengan jumlah tuntutan yang sekian belas tahun, dan ternyata mereka sekarang pada punya travel umroh dan haji. Ini untuk umat Islam. Saya tegaskan, mari berjalan di umroh dan haji. Pastikan Anda tahu siapa pemilik, siapa owner. Kita akan bertravel, kita akan berumrah dan berhaji melalui saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwatun. Untuk urusan JNE, kita akan katakan JNE umat Islam bersama Anda. Umat Islam seluruh Indonesia, umat Islam seluruh dunia akan mengatakan, kami bersamamu kalau engkau bersama dengan Islam, karena Islam adalah bersaudara. Orang-orang beriman bersaudara. Dan orang-orang di luar itu tidak usah baper. Ya, Anda silakan saja lakukan dan nyatakan saja dengan terbuka juga, malah bagus. Ya, Islam untuk Islam, Kristen untuk Kristen. Yang penting kita bersaudara dalam urusan bernegara. Bhinneka Tunggal Ika. Itu pendapat dari saya dan kita berjumpa di Bacain Berita yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.